Be thou my vision, O Lord of my heart, nor be all else to me save that thou art. Thou my best Lord, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Riches I heed not, nor man's empty praise. Thou my inheritance now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, your heaven's Son. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of Be thou my vision, O Lord of my heart, nor be all else to me save that thou art. Thou my best Lord, by day or by night, waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord.
Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ayat panggilan kita menjadi pengantar kita dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Haleluya! Pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dengan cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari bersama-sama kita datang menghadap Allah Tritunggal kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih, dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita menyembah Dia, mulia bagi namanya. Bait ketiga. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau, Allah yang memelihara hidup kami. Kami bersyukur kalau sepanjang minggu ini dalam setiap aktivitas kami melihat Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau memberi kesempatan buat kami bersama-sama menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Karena itu Tuhan, tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, Mazmur 32 ayat 5 berkata demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata,
Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama datang mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin kita ada sesuatu hal yang mendukakan hati Tuhan, tetapi biarlah melalui lagu ini di muka Tuhan Yesus menjadi pengantar kita memohon belas kasih Tuhan mengampuni kita. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bawa kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku. Bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Mu. Hatiku pasrah berserah, ya, hanya di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayang-Mu. Hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama kita mengaku akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Bapa kami yang di dalam surga, Engkau Allah yang besar, yang bertahta di dalam kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan, kami melupakan Engkau dalam setiap keputusan yang kami buat, dalam setiap perilaku kami ya Tuhan. Tuhan, kami menyadari betapa rapuhnya kami, betapa susahnya kami berjuang melawan akan dosa-dosa kami. Untuk itu hari ini kami datang sekali lagi ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami memohon Kau menyucikan dan menguduskan setiap kami. Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh kembali akan mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau di atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terambil dari 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia
kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Jemaat terkasih, dengan tetap bangkit berdiri, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Karena itu, marilah bersama kita menyembah Dia. Kita mengangkat satu lagu, Dasar Gereja yang Esa. Tuhan bersatu di dalamnya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman dan satu bermandian. Satu kesulitan, akhirnya dari malam duka diganti terang cerah. Dilanda kesulitan, kerusuhan dunia, jemaat dirasakan dan tekanan berat. Kaum kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiganya esa. Gereja yang di sorga, yang di dunia, bersatu dalam Tuhan, ketiganya esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya
Shalom saudara-saudari sekalian, senang sekali pada hari ini bisa ada kesempatan bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, walaupun melalui online atau live streaming seperti ini. Bersyukur kepada Tuhan, tak terasa kita sudah memasuki pada penghujung bulan Januari di tahun yang baru, tahun 2021. Belum juga sangat lambat, saya ingin ucapkan selamat tahun baru kepada jemaat, saudara-saudari sekalian di GKR Teluk Gong. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, khususnya di tahun yang baru ini, supaya kita boleh semakin berhasil. Tentu kita berdoa, kita boleh dilepaskan dari pandemi COVID-19 ini. Tentu juga saya berharap bahwa setiap kita bisa menjaga kesehatan, setiap kita bisa menjaga protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, supaya kita boleh sehat dan juga membantu orang-orang lain untuk tidak terkena penularan COVID-19 ini. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh lagi datang untuk beribadah dan bersama-sama kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, berbicaralah kepada kami. Pakai hamba-Mu yang lemah untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kekal, yang kuat kepada semua kami. Berkatilah kami yang mendengarkan, bukan hanya telinga kami, tapi juga hati kami, hidup kami terbuka di hadapan Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Khususnya di masa-masa yang sulit seperti ini, tolonglah kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi penghibur, menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudari sekalian, kita akan bersama membuka Alkitab. Kita akan membuka dari kitab Injil Matius pasal 16. Injil Matius pasal 16, kita akan membaca ayat 15 hingga 18. Injil Matius pasal 16, ayat 15 hingga ayat ke-18. Kita akan berbicara tentang satu tema mengenai gereja di tengah-tengah perubahan. Gereja di tengah-tengah goncangan-goncangan pada saat-saat seperti ini. Pembacaan dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 15 hingga ayat 18. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya." Ayat 18 saya akan ulang baca. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus dengan sangat tegas mengatakan bahwa Dialah yang mendirikan jemaat-Nya. Ayat 18 yang tadi saya baca 2 kali. Saudara, di situ dikatakan Yesus mendirikan jemaat-Nya. Jemaat di sini, saudara, adalah eklesia atau gereja yang kita maksudkan. Ya, gereja, eklesia atau jemaat. Cuma kadang-kadang di dalam bahasa Indonesia kalau kita sebut gereja, seringkali kita hanya ingat gedung gereja. Ya, sebenarnya gereja lebih daripada hanya gedung, tapi tentu adalah yang terutama orang-orangnya. Maka di sini terjemahkan adalah jemaat, orang-orang. Tapi pengertiannya sama, yaitu gereja, umat Allah, gereja Allah, jemaat Allah. Atau dalam bahasa Yunaninya eklesia yang dipunyai oleh Yesus Kristus. Saudara sekalian, kalau kita membaca di sini,
digambarkan bahwa gereja itu sebagai satu bangunan yang dibangun di atas batu karang. Saudara, ayat 18 dikatakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara sekalian, gereja digambarkan sebagai bangunan yang dibangun di atas batu karang. Pertanyaan kita, saudara, mengapa digambarkan dibangun di atas batu karang? Apa yang Tuhan Yesus ingin katakan? Mengapa gereja dianggap sebagai satu bangunan yang dibangun di atas batu karang? Jelas, saudara, secara umum kita pasti bisa memahami, yaitu Yesus ingin gerejanya kokoh. Yesus ingin gerejanya teguh berdiri, kokoh berdiri. Tapi kita juga berpikir, lah kenapa harus kokoh? Kenapa harus teguh berdiri? Saudara, disinilah sebenarnya penting. Karena Yesus tahu gereja pasti akan selalu mengalami pukulan, akan mengalami goncangan. Gereja pasti akan mengalami berbagai perubahan-perubahan dunia yang bisa menggoncang gereja, bahkan bisa menghancurkan gereja. Gereja itu seperti satu bangunan, dianggap dibangun di atas batu karang. Itu menggambarkan gereja itu harus kokoh. Saudara, itu saja langsung mengingatkan kepada kita. Yesus sudah wanti-wanti kepada kita bahwa gereja membutuhkan kekuatan dan kekokohan. Karena apa? Karena ada berbagai goncangan, ada berbagai pukulan, ada berbagai perubahan-perubahan dunia yang bisa terjadi, yang menggoncang gereja, memukul gereja, membuat gereja goyah, bahkan mungkin bisa menghancurkan, meruntuhkan gereja. Saudara sekalian, persis itulah yang Yesus pernah katakan di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Yesus berkata begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya. Saudara sekalian, jelas di sini dikatakan, kalau orang mau membangun rumah, dia akan harus punya satu fondasi yang kokoh. Dan disitulah Yesus menginginkan gereja dibangun di atas batu karang dengan satu bangunan yang kokoh. Fondasi kokoh, bangunan yang kokoh. Kenapa? Itu yang tadi Yesus sudah memberikan warning. Saudara, akan ada yang disebut dengan hujan. Hujan deras. Hujan yang terus-menerus. Dan kemudian menimbulkan banjir. Banjir yang bisa merusak. Dan bahkan kemudian dikatakan ada angin melanda. Saudara sekalian, istilah angin melanda itu sebenarnya terdiri dari ada satu kata yang tidak diterjemahkan. Angin bertiup dan memukul. Ya, jadi saudara, ini bukan saja hanya angin bertiup, tapi angin bertiup dan memukul, angin bertiup dan melanda. Jadi artinya angin yang sangat kencang yang bisa merusak gereja, bisa bahkan meruntuhkan jemaat. Bukan hanya soal gedung gerejanya, tapi iman jemaatnya, rohani jemaatnya, etika dan moralitas jemaatnya. Saudara, Yesus sudah warning dari awal
Memang demikian adanya. Firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru juga berkali-kali, bahkan Paulus menggunakan istilah, ada serigala-serigala bisa datang untuk mencoba mengacaukan gereja, mengacaukan jemaat Allah. Dan Yesus sekarang di sini menggunakan gambaran hujan, banjir, angin melanda. Saudara sekalian, itu kenyataan yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Khususnya kalau pada hari-hari ini kita melihat begitu banyak hal yang melanda kita. Digambarkan seperti hujan, mungkin datang dari atas, banjir, saudara, air yang naik dari bawah, angin yang berpukul melanda, itu berputar-putar di sekeliling kiri kanan kita. Artinya saudara, betul-betul ada banyak goncangan, banyak pukulan, banyak masalah dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Bisa dihadapi oleh jemaat Tuhan. Bisa menjadi satu pengalaman hidup sehari-hari kita sebagai orang-orang Kristen. Saudara sekalian, kalau orang-orang zaman dulu, mereka sadar betul apa yang mereka hadapi. Salah satunya adalah penganiayaan. Orang-orang dari pengusaha, pemerintah, raja, tentara datang untuk merusak iman, merusak gereja. Atau orang-orang dari agama-agama lain. Atau orang-orang yang tidak senang dengan kekristenan. Datang untuk merusak. Kalau hanya sekedar membakar gereja, masih mending saudara, gedung gereja itu bisa dibangun. Tapi tujuannya adalah untuk menghancurkan iman orang Kristen. Menghancurkan etika dan moralitas orang Kristen. Menghancurkan kerohanian orang-orang Kristen. Kemudian kita juga tahu saudara, bukan hanya penganiayaan, tapi seringkali juga ada pengkhianatan dari orang Kristen sendiri dari dalam gereja. Yang menjual sesamanya, menjual pendetanya, menjual orang Kristen untuk disiksa oleh orang-orang lain demi uang, demi posisi kedudukan. Ada orang juga saudara, bukan karena penganiayaan, pengkhianatan, tapi karena apa? Dunia yang sudah menjadi begitu duniawi, kemudian menggadaikan imannya, menggadaikan kerohaniannya, hidup seperti orang duniawi. Saudara sekalian, dipukul oleh berbagai pukulan-pukulan dunia dan tidak tahan, kemudian akhirnya apa yang terjadi? Melepaskan imannya. Atau karena desakan-desakan sekeliling oleh agama mayoritas, ada orang melepaskan iman Kristen, tidak lagi ke gereja, kemudian pindah agama ke agama mayoritas. Ada orang khususnya di daerah-daerah tertentu yang mendapat tawaran-tawaran keuntungan. Mungkin pinjaman untuk usaha, pinjaman uang untuk usaha, untuk dari koperasi. Tapi harus pindah agama dulu. Akhirnya demi bisa mendapat pinjaman uang, demi bisa mendapatkan makanan, minuman. Ada saja saudara orang yang bisa mengalami goncangan ini dan tidak kuat menghadapi dan kemudian pindah agama. Saudara, itu selalu akan terjadi di sekeliling kita. Dan pada hari ini, saudara, kita menghadapi goncangan yang berat oleh karena pandemi COVID-19 ini. Itu menggoncang kita, iman kita, kerohanian kita, bahkan menggoncang keluarga kita. Karena bisnis kita tergoncang, kita juga bisa menjadi sangat tidak lagi punya hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kita mengalami kegoncangan di dalam. Karena kehidupan begitu terbatas, kita juga mengalami begitu banyak hal sehingga kita suka mengeluh. Kita mungkin juga sekarang kalau tidak ke gereja, kita beribadah di rumah, kita juga tidak terlalu lagi sungguh-sungguh dalam ibadah kita, berdoa, membaca Alkitab sudah menjadi jauh lebih menurun karena stres. Begitu banyak masalah. Apalagi kalau kita mengalami bisnis kita tersendat, bahkan mundur. Bahkan ada yang sudah mulai bangkrut. Saudara, kita mengalami berbagai kesulitan, kita mengalami berbagai masalah. Ini yang Tuhan Yesus ingatkan kepada kita, saudara. Bahwa gereja, jemaatnya, sepanjang zaman termasuk kita pada hari ini, pasti mengalami goncangan, mengalami pukulan yang berat. Disitulah saudara. Maka mengapa Yesus mengingatkan kepada kita, jemaat itu terus dibangun di atas batu karang yang kokoh. Supaya setelah pukulan-pukulan, setelah goncangan-goncangan gereja, jemaat Tuhan tetap bisa kokoh berdiri. Saudara, kedua hal kita mau renungkan, apa yang dimaksud dengan batu karang tadi? Apa yang dimaksud dengan batu karang? Yesus mengatakan dia akan membangun jemaatnya di atas
batu karang. Apa yang dimaksud dengan batu karang? Saudara, kalau batu karang ini kita artikan pertama sebagai fondasi, sebagai dasar dari satu bangunan. Itu jelas sekali yang Alkitab menekankan fondasi dari bangunan gereja. Fondasi atau alas atau dasar dari bangunan jemaat tidak ada yang lain kecuali Yesus Kristus. Itu fondasinya. 1 Korintus pasal 3 ayat 11 saya akan bacakan. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Ini saudara dasar dari gereja. Kristus adalah batu dasar, batu karang dasar yang di atasnya gereja itu bangun. Oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus, gereja dibangun di atas diri dan karya Yesus Kristus. Ini jelas adalah dasar yang kokoh. Ini adalah dasar fondasi yang sangat kokoh. Saudara, sebenarnya bikin gereja itu mudah, ya. Kalau mau bikin gereja, kita bisa bikin gereja dimanapun juga. Mau bikin gedungnya atau tanpa gedung kita nyewa hotel, nyewa restoran, gitu. Bikin gereja. Tapi fondasinya itu apa? Betul-betulkah di situ Kristus yang diberitakan? Betul-betulkah di situ Kristus yang dimuliakan? Betul-betulkah Injil Kristus itu yang dijadikan pembentuk dari kehidupan jemaat? Atau seperti seolah-olah bikin gereja dijadikan lahan bisnis? Bisa, mungkin bisa saja. Atau hanya membuat gereja untuk menghibur orang dengan berbagai peralatan-peralatan musik yang meriah. Tetapi jemaat tidak merasa terbangun di atas dasar Kristus dengan Injil Kristus. Kematian dan kebangkitan Kristus tidak masuk ke dalam kehidupan jemaat. Bahkan banyak mungkin bertobat saja belum. Saudara, karena itulah maka gereja pertama-tama kalau bicara fondasi, selalu harus senantiasa apapun kondisinya, goncangan apapun, perubahan apapun, harus terus-menerus memberitakan Injil Yesus Kristus. Ajaran Kristus, Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Kristus, pribadi Kristus, pekerjaan Kristus seperti yang diwahyukan kepada kita melalui kitab-kitab Injil. Itu harus terus diberitakan. Harus disampaikan. Dan Kristus harus selalu dimuliakan di dalam gereja. Yesus harus selalu ditinggikan menjadi kepala dari gereja. Orang-orang yang datang ke gereja harus pertama-tama mereka bisa melihat Kristus. Secara jelas ada di situ. Mereka bisa bertemu dengan Kristus. Mereka yang belum bertobat bisa bertobat oleh kehadiran Injil Yesus Kristus di dalam gereja tersebut. Mereka yang bertobat, mereka berubah. Hidup menjadi lebih kokoh, lebih baik, lebih kuat, lebih bermoral, lebih beretika. Gereja mendatangkan transformasi karena dasarnya itu Kristus. Tetapi saudara, tentu kita tahu bahwa kalau bicara mengenai bangunan yang dibangun di atas batu karang, itu bukan hanya sekedar bicara mengenai fondasi, dasar. Karena kita tahu, saudara, bangunan itu bukan sekedar hanya ada fondasi. Karena harus juga dibangun di atas fondasi itu tiang, dinding, dan sebagainya, genteng, dan sebagainya. Saudara, mungkin fondasinya bisa sangat kuat, tapi kalau bangunannya sangat-sangat rapuh, datang hujan, datang banjir, datang angin, mungkin memang fondasinya tidak apa-apa. Tapi bangunan, bentuk bangunannya pasti juga hancur, bukan? Jadi saudara, yang ingin Yesus katakan di sini, ketika dia berbicara di Matius 16 ayat 18 yang tadi kita sudah baca, ini kalau tadi pertama kita artikan sebagai fondasi, yaitu Yesus Kristus, jelas itu. Tapi yang di sini Yesus ingin katakan batu karang ini bukan sekedar hanya menunjuk kepada Yesus sebagai fondasi, tetapi kepada orang-orang seperti Petrus. Saudara, maka Matius 16 ayat 18, tadi saya sudah baca, saya akan baca ulang sekali lagi. Dikatakan begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut pun tidak akan menguasainya.
Saudara sekalian, Petrus mengakui, Yesus engkau adalah Kristus, Yesus engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dengan kata lain, pengakuan kepada Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan. Pengakuan kepada Yesus sebagai yang menyelamatkan. Yesus yang berhak untuk menguasai kehidupan, yang memimpin kehidupan, yang menjadi raja kehidupan Petrus. Itu satu pengakuan yang sangat kuat. Dan kemudian saudara, Yesus berkata kepada Petrus, dan aku berkata kepadamu Petrus, engkau adalah Petrus. Yang punya pengertian soalnya juga artinya batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Artinya apa saudara? Bahwa jemaat Tuhan, jemaatnya Yesus Kristus, itu juga dibangun dengan orang-orang seperti Petrus yang kokoh. Petrus yang beriman. Orang yang teguh mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gereja itu tidak mungkin bisa dibangun menjadi kokoh dari dasar, dari tiang, dari dinding, sampai ke genteng, dibangun yang kuat kalau orang-orangnya adalah orang-orang yang lemes dan loyo. Tapi yang di sini Yesus ingin mengatakan orang-orang seperti Petrus. Orang seperti apa? Orang yang kokoh, orang yang beriman, orang yang punya keteguhan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iman jemaat itu harus kokoh untuk dapat membangun gereja yang kokoh. Saudara-saudari sekalian, kita punya dasar fondasi yang sangat kokoh, Yesus Kristus. Mari kita bangun. Dengan apa? Dengan orang-orang seperti Petrus yang berani mengakui, berani menghidupi iman kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Saudara, mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, itu nggak mudah. Apalagi pada zaman itu. Resikonya adalah disingkirkan, dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kita tahu kemudian terjadi penganiayaan terhadap mereka yang mengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus. Bukan hanya dikucilkan, bukan hanya disingkirkan, tapi dianiaya. Bahkan sampai dibunuh. Nggak mudah, saudara. Karena itulah maka bagi orang-orang Kristen mula-mula dulu, mengaku dengan mulut itu sangat penting. Mengaku di depan orang banyak itu sangat penting untuk menunjukkan kesungguhan iman di dalam, bukan sekedar ucapan bibir semata. Saudara, kalau ucapan bibir semata gampang disebutkan. Tapi mengapa orang berani sembarangan ucapan bibir semata? Karena nggak ada resikonya. Ya mungkin pada zaman ini, oh saya percaya Yesus, saya percaya, nggak ada resikonya. Tetapi kalau di tengah-tengah satu lingkungan yang beresiko, ngucapin kalimat itu pasti mendatangkan penganiayaan, pukulan, hinaan, siksaan, cemoohan, bahkan pembunuhan. Siapa yang berani main-main dengan ucapan-ucapan seperti itu? Demikian pula dengan gereja mula-mula, saudara. Jadi pengakuan percaya kepada Yesus Kristus itu menunjukkan iman, menunjukkan satu kesungguhan. Saudara, Yesus mau mendirikan gerejanya dengan orang-orang yang punya iman yang kokoh seperti ini. Orang yang sungguh-sungguh mau percaya Yesus, orang-orang yang sungguh-sungguh mau memberitakan tentang Yesus Kristus. Orang yang sungguh-sungguh mau menghidupkan kepercayaan kepada Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang sangat-sangat sulit ini. Oh ya, tentu saja saudara, kita tahu bahwa manusia itu lemah. Kita tahu Petrus itu orang yang lemah. Dia bukan orang yang sangat kokoh. Dia bukan orang yang sangat hebat. Seperti halnya orang-orang Kristen lainnya, saudara, dia juga punya kelemahan. Dia juga punya kekurangan. Tapi itulah seperti kita, saudara. Kita tidak boleh juga berlagak seperti Superman. Pasti hebat, pasti kokoh. Tapi yang kita lihat di sini adalah apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri Petrus. Dan bagaimana itu mengubah Petrus. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita membaca dari Lukas pasal 22. Ayat 31 sampai 32. Lukas pasal 22, ayat 31 dan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata kepada Petrus, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau,
jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus tahu betul saudara apa yang ada dalam diri Petrus dan apa yang akan dialami oleh Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, yaitu orang-orang yang kokoh seperti Petrus, orang yang beriman seperti Petrus, orang yang mengaku percaya seperti Petrus. Tetapi Yesus juga tahu Petrus ini bukan orang yang betul-betul Superman. Dan juga Yesus tahu bahwa akan banyak goncangan-goncangan bakal terjadi terhadap Petrus. Dan mungkin di dalam kelemahannya Petrus bisa jatuh, bisa lemah. Kayak Yesus menggunakan istilah, iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, menggoncang-goncang kamu. Menggoda kamu, menggoncang kamu. Itu bisa terjadi. Nah kita tahu memang kemudian terjadi pada Petrus, bukan? Bagaimana Petrus menyangkal Yesus. So, sekali lagi, ini adalah cerita mengenai kita. Kita juga bukan orang yang sangat-sangat hebat. Walaupun mungkin orang lain lihat kita hebat, tapi kita tahu kita ada kelemahan, ada berbagai kekurangan. Ketika kita digoncang, mungkin kita bisa lemah. Tetapi disinilah apa yang Tuhan janjikan buat Petrus. Dan itu adalah janji buat kita. Yesus berkata begini, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Aku telah berdoa untuk engkau, kata Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus memproteksi Petrus, melindungi Petrus, menjaga Petrus. Seperti halnya dia juga menjaga, memelihara kita. Dia melatih kita menjadi lebih kokoh, lebih kuat, lebih kokoh, lebih kuat. Kita tidak kebal terhadap goncangan-goncangan. Tapi Tuhan melatih kita. Kalau kita ada kelemahan, kita ada kejatuhan, kita bangun lagi. Tuhan mengatakan begini, aku sudah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Jangan lenyap, jangan hilang. Jangan rontok habis. Mungkin kamu mengalami goncangan. Tapi jangan sampai gugur. Jangan sampai hilang. Jangan sampai lenyap. Jangan sampai gugur habis. Kalau gugur habis gak bisa tumbuh lagi. Ya saudara. Kalau pohon yang masih hidup walaupun digoncang, kemudian bahkan mungkin ditebang atasnya, dia masih keluar lagi, ya kan? Tumbuh lagi, tumbuh lagi. Yesus bilang, engkau akan seperti itu. Karena aku memproteksi, menjaga, memeliharamu. Yesus, aku berdoa untuk engkau. Engkau, imanmu jangan runtuh. Dan kemudian dikatakan saudara apa? Jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara, sebenarnya kita lihat di sinilah, dalam pembentukan Tuhan Yesus untuk Petrus, kita lihat hal yang bagus, kelebihan dari Petrus. Terbentuk dalam dirinya. Walaupun memang dia orang lemah, terbentuk dalam dirinya apa saudara? Misalnya, dia berani mengakui kelemahannya. Dia memang orangnya agak kelihatannya, agak, apa istilahnya ya, bukan berangasan. Berani ngomong. Wah gini, iya gini. Tetapi dia juga orang yang jujur pada dirinya sendiri. Kadang-kadang dia sombong. Kadang-kadang dia merasa diri hebat. Tetapi begitu diperlihatkan kelemahannya, dia mengakui kesalahannya. Dia mengakui kelemahannya. Ketika Tuhan Yesus tegur dia, wah saudara sekalian, apa yang terjadi? Dia jelas, dia mengakui kelemahannya. Maka di sini gunakan insaf. Insaf, dia sadar kembali dan dia bertobat dan dia berubah. Dia menjadi lebih baik, menjadi lebih kokoh. Saudara, ini orang yang seperti ini yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, kita bukan Superman yang sudah begitu bagus dari awalnya. Mungkin kita juga merasa saat ini kita lemah, tapi Tuhan Yesus memproteksi, menjaga kita. Tuhan Yesus melindungi kita. Dan Tuhan Yesus ingin kita kembali lagi kepada Dia, kembali lagi kepada Dia. Dalam kelemahan kita akui kelemahan kita. Kita insaf, kita bertobat. Kita berubah. Itu yang terjadi pada Petrus. Maka lihat Petrus yang lemah di kitab-kitab Injil, saudara. Kemudian ketika dia mengalami perubahan, apa yang terjadi? Dia menjadi pilar yang kuat di dalam gereja mula-mula. Dia menjadi pilar yang kuat membangun gereja. Karena dia mau insaf, dia mau bertobat, dia mau berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih kokoh. Sehingga dia bisa menjadi pilar yang kuat.
dalam membangun gereja. Bahkan lebih dari itu, Tuhan Yesus berkata, dengan iman yang sudah dipulihkan, dengan kekokohan kekuatan yang dipulihkan, Petrus bisa menguatkan saudara-saudari yang lain juga. Saudara sekalian, sebenarnya itulah yang terjadi pada kita. Di tengah-tengah goncangan kehidupan, perubahan kehidupan yang begitu luar biasa. Kita mungkin bisa tergoncang juga. Kita juga bisa menjadi lemah juga. Tapi ingatlah bahwa Yesus merangkul kita, memegang kita. Yesus memproteksi kita, Yesus melindungi kita. Mari kita datang kepada Yesus mengakui kelemahan kita. Kita insaf, kita bertobat, kita berubah. Menjadi lebih kuat lagi, menjadi lebih kokoh lagi, menjadi lebih baik lagi. Bahkan bukan hanya kemudian kita menjadi kuat. Bahkan kita bisa menguatkan saudara-saudari kita yang lain. Dan saat ini banyak orang membutuhkan kekuatan seperti itu. Saudara-saudari sekalian. Kita jangan terus lagi mengeluh, kita lemah, mengeluh kita nggak punya apa-apa, mengeluh bahwa kita yang perlu dihibur. Kita punya dasar Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus ingin membangun kita, menyegarkan kita, mengokohkan kita dengan firman-Nya, dengan kehadiran Roh Kudus-Nya. Sehingga kita menjadi kokoh, bahkan mungkin bisa menjadi pilar di dalam gereja. Untuk apa? Untuk bisa menguatkan orang lain. Untuk membangun gereja kita, menguatkan orang-orang lain. Orang yang sedih bisa kita hiburkan. Orang yang kekurangan makan dan minum bisa kita salurkan diakonia untuk mereka. Yang saat ini ketika mereka ada yang sakit penyakit, mungkin kita nggak bisa datang untuk mengunjungi secara dekat, kita bisa menghibur lewat telepon. Mungkin saat ini banyak orang yang sudah di PHK. Tidak bisa melihat ke depan apa yang bisa menjadi jaminan kehidupan mereka. Saudara, bisakah kita menguatkan mereka dengan membantu mereka? Jangan kita terus mengeluh bahwa kita kurang, kita lemah, kita nggak punya apa-apa. Lihatlah bahwa Yesus membangun kita untuk menjadi lebih kokoh, lebih kuat. Kalau betul-betul kita saat ini merasa diri yang sangat lemah, ingatlah saudara, kita ditanam di atas batu karang yang kokoh, yaitu Yesus Kristus sebagai fondasinya. Dan Yesus mau kita membangun diri dengan kekuatan firman-Nya, dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Yesus mau kita membangun diri. Pertama, kita harus mengakui kelemahan kita. Kita harus insaf, kita harus bertobat. Kita mau diubah dan berubah oleh firman Allah, oleh Roh Kudus. Nasihat-nasihat dari orang lain, pertolongan-pertolongan dari orang lain menguatkan kita. Sehingga pada gilirannya kita juga bahkan bisa menguatkan orang lain. So, kualitas orang-orang seperti inilah yang membangun gereja menjadi kokoh. Kualitas orang-orang inilah yang membuat gereja dibangun bisa tahan terhadap perubahannya, terhadap goncangan, terhadap pukulan, terhadap hujan, banjir, angin yang melanda. Saudara-saudari yang kekasih, kualitas apakah yang kita pakai untuk membangun gereja kita? Kualitas apa yang kita pakai untuk membangun gereja kita? Di tengah-tengah goncangan zaman, gereja bisa rubuh. Gereja bisa hancur, yaitu jemaat imannya bisa hancur. Jemaat bisa putus asa. Jemaat bisa kocar-kacir. Jemaat bisa tidak lagi pelayanan. Jemaat bisa tidak lagi penginjilan. Jemaatnya bisa lagi menjadi cuek, menjadi dingin, tidak memperhatikan orang lain. Gereja menjadi hancur. Atau justru gereja menjadi semakin kokoh dan kuat. Seperti gereja mula-mula, mereka dianiaya, mengalami goncangan, pukulan berat, tapi terus bertumbuh. Injil terus dikabarkan, terus boleh semakin membuat gereja berkembang dan bertumbuh. Saudara, itu sangat bergantung kepada kualitas apakah yang kita pakai untuk membangun gereja kita. 1 Korintus 3, tadi saya membaca ayat 11. Sebagai penutup, saya ingin membaca ayat 11 dan ayat 12. 1 Korintus 3, ayat 11 dan ayat 12. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? 2 ayat itu, saudara. Dasarnya Kristus. Tapi bagaimana orang membangunnya? Emas, perak, batu permata, kayu, rumput, jerami.
Kemudian kalau dilanjutkan kita membacanya, dikatakan nanti api Tuhan akan mengujinya. Akan ketahuan mana yang berkualitas. Ini juga gambaran, saudara. Dan itu mengingatkan kepada kita, kualitas apakah yang kita pakai untuk membangun gereja kita. Kalau gereja tidak banyak masalah, gereja tidak ada goncangan, gereja tidak ada kesulitan, mungkin kita pikir, semuanya mulus. Kalau hidup kita sehari-hari, keluarga kita, semuanya lancar. Kita mungkin nggak berpikir, saya punya masalah. Kita mungkin nggak akan berpikir soal kualitas. Kita emas kah? Atau batu kering? Atau kayu kering? Atau jerami? Kita mungkin nggak berpikir gitu. Tapi justru di tengah-tengah goncangan seperti ini, itu menjadi ujian. Hujan, banjir, angin yang melanda. Atau api. Itu menjadi ujian. Kualitas akan terbakar dan hancur, lenyap, rubuh, atau tetap kokoh berdiri. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, saudara. Kualitas iman yang bagaimana? Kualitas pelayanan yang bagaimana? Kualitas kesetiaan, kesungguhan yang bagaimana? Kekokohan yang bagaimana? Yang kita pakai untuk membangun gereja kita. Kalau gereja banyak orang bertengkar, gereja banyak orang duniawi, gereja banyak orang berebut posisi, gereja banyak orang yang cuek, nggak peduli, gereja banyak orang yang berpangku tangan, gereja jemaatnya saling membenci satu dengan yang lain. Percayalah saudara, gereja itu akan menjadi rusak, bahkan rubuh, hancur ketika ada masalah goncangan-goncangan datang. Tapi kalau kita membangun gereja kita dengan kesungguhan, dengan iman, dengan kepercayaan kepada Yesus Kristus, dengan kesungguhan pelayanan, kesungguhan pengabaran Injil. Di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kesulitan, kita lihat justru gereja itu menjadi tempat untuk menguatkan orang, menghibur orang. Kiranya itu boleh menjadi gereja kita juga. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, biarlah firman-Mu ini boleh terus menguatkan kami, meneguhkan kami. Jemaat-Mu boleh dikuatkan dan diteguhkan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami tidak suka adanya goncangan kehidupan, pukulan. Tapi sepertinya memang kami tidak bisa hindari. Yang lebih penting bahkan bukan soal menghindari atau berharap-harap tidak ada goncangan dan pukulan. Yang lebih penting adalah justru mengokohkan hidup kami, menguatkan hidup kami, menguatkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, meneguhkan, menguatkan pelayanan kami dan kesetiaan kesungguhan kami. Sehingga sekalipun ada pukulan, sekalipun ada goncangan, kami tetap bisa membangun hidup kami, membangun keluarga kami, membangun gereja kami. Tolonglah kami Tuhan. Bahkan bukan hanya membangun kami sendiri, kami bisa membangun orang lain, menghibur orang lain, meneguhkan orang lain, menguatkan orang lain. Tuhan, kami serahkan diri kami masing-masing, Tuhan jaga dan peliharakan kami. Tolonglah Tuhan, tengah-tengah berbagai masalah, khususnya karena pandemi COVID ini, kami mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan, kekuatan dari firman Tuhan, kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Karena itu persembahan akan diberikan dalam bentuk scan QR code atau enggak melalui rekening gereja yang tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara. Karena itu sebari kita akan mempersiapkan persembahan kita angkat satu lagu Bertumbuh Dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat penanggung yang lemah, dalam anugerah-Nya kita bertumbuh
sing. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat penanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan sebagian uang kami kepada Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa persembahan yang sejati adalah ketika kami mempersembahkan hidup kami seutuhnya hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kami, bukan hanya kami membawa harta kami kepada Tuhan, tapi kami boleh membawa hati kami, hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau kuduskan, berkati persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk beberapa hal. Saya undang kita bersama-sama membuka suara kita berdoa untuk bangsa Indonesia, khususnya akhir-akhir ini yang terjadi bencana alam di beberapa daerah. Ada longsor di Sumedang, ada banjir di Kalimantan Selatan, dan kemudian ada gempa bumi yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Mari kita bersama-sama kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan memohon Tuhan memulihkan bangsa Indonesia. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kasihanilah ya Tuhan negeri kami yang saat ini sedang ditimpa oleh bencana alam. Tuhan, ada di Sumedang ada longsor yang terjadi Tuhan. Di Kalimantan Selatan terjadi banjir hingga 2-3 meter tingginya. Juga ada gempa bumi yang terjadi di Majene Tuhan, di Sulawesi Barat. Kami datang memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kasihanilah negeri ini ya Tuhan. Tuhan berkati orang-orang yang mereka kehilangan akan saudara, akan
orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, berikan mereka penghiburan ya Tuhan. Kuatkan mereka. Kami berdoa juga untuk tim SAR yang bekerja keras. Tuhan, berkati mereka. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang berada di pengungsian. Tuhan, tolong jaga dan lindungi supaya mereka tidak terjadi akan penyebaran COVID ya Tuhan di tempat pengungsian. Kami berdoa ya Tuhan melalui pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Boleh bekerja keras ya Tuhan untuk boleh membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan pergumulan jemaat ke dalam tangan-Mu. Ada di antara jemaat-Mu yang sakit Tuhan sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan. Kami memohon mukjizat-Mu ya Tuhan. Kami memohon akan belas kasihan Tuhan bagi jemaat-Mu yang bergumul akan kesehatan. Juga ada di antara jemaat Tuhan yang bergumul dengan masalah ekonomi. Tuhan, Kau tolong membukakan tingkap langit-Mu dan mencurahkan berkat bagi jemaat-Mu. Orang-orang yang setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang bergumul dengan masalah keluarga mereka. Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka. Biarlah ya Tuhan jemaat-Mu ini boleh mempunyai Engkau sebagai sumber kekuatan mereka di dalam menghadapi akan pergumulan hidup mereka. Terima kasih Tuhan yang begitu baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat GKR Telugong yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama-tama kami segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat GKR Telugong mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh jemaat yang sudah berulang tahun dalam 1 minggu terakhir ini. Dan kiranya jemaat sekalian tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan dan imannya semakin teguh dan kokoh hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas I. Himawan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan dan meneguhkan setiap kami jemaat GKR Telugong. Dan kami berdoa kiranya Pendeta Andreas tetap diberkati dan disertai oleh Tuhan di dalam pelayanan yang dikerjakan. Bapak Ibu saudara-saudari, tadi firman Tuhan telah mengingatkan kita betapa guncangan yang ada di dunia ini sedang kita rasakan dan kita alami. Saudara-saudara, kurang krisis apa, kurang guncangan apa yang kita alami, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudari, mari kita datang berdoa, berseru kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang menjadi tempat sandaran kita, saudara-saudari. Oleh karena itu, saudara-saudari, kami mengundang seluruh jemaat GKR Telugong untuk datang bersama berdoa. Kita naikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita bersama mengikuti persekutuan doa online pada hari Rabu 27 Januari 2021 via Zoom dan juga YouTube. Kita akan bersama-sama membahas tema kemitraan dengan Allah. Sediakan waktu Bapak Ibu saudara-saudari dan kita sama-sama datang kepada Tuhan dan kita berdoa, saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari, kami hamba-hamba Tuhan terus mendoakan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian. Dan kalau memang ada jemaat-jemaat yang membutuhkan pelayanan doa secara khusus, jangan ragu untuk menghubungi kami. Dan kita akan sama-sama berdoa untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari, minggu depan adalah minggu terakhir di dalam bulan Januari 2021 ini. Dan kita akan masih tetap beribadah saudara-saudari. Dan kita akan membahas satu tema yang penting
penting, yaitu apa rencana Allah bagi keluarga-keluarga. Mengapa ibadah dilakukan di rumah, dan apa yang harus kita lakukan, saudara-saudari, di masa-masa seperti ini di dalam keluarga kita. Ini adalah tema yang sangat penting dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Fri Suhandi. Mari kita tetap setia beribadah pada jam-jam yang sudah ditentukan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah setia beribadah, tetap setia, jangan kendor, ya, baik yang ibadah sendiri atau bersama dengan keluarga. Mari tetap setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari yang mungkin mulai lesu rohani, mungkin mulai malas di dalam beribadah, ayo paksa diri saudara-saudara, latih diri untuk datang dan setia beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, minggu depan juga kita akan mengadakan perjamuan kudus di dalam 2 ibadah saja, yakni ibadah pada pukul 8 dan pukul 10, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menikmati perjamuan kudus. Mari kita menjaga kekudusan hidup kita sehingga kita datang dengan sikap yang sungguh-sungguh takut ketika menikmati perjamuan kudus itu, saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus dapat menghubungi tata usaha gereja untuk mengambil roti dan anggur yang sudah disediakan di jam kantor tata usaha gereja, saudara-saudara, hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memang karena alasan tertentu saudara-saudari tidak dapat mengambil di gereja, dapat menghubungi tata usaha gereja dan nanti akan dikoordinasi untuk jadwal pengantaran. Kiranya Bapak Ibu saudara-saudari bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudari, selanjutnya pada hari Selasa 9 Februari 2021, Gereja GKR Telugong, gereja kita ini saudara-saudara akan berulang tahun yang ke-33. Ya saudara-saudara, dan kita akan mengadakan ibadah syukur pada hari Selasa tersebut, saudara, pukul 19 di channel YouTube GKR Telugong. Dan kita akan bahas satu tema, itu berakar dalam Kristus. Dan pelayan firman adalah Bapak Pendeta Irwan Hidayat. Siapkan hati dan sediakan waktu kita masing-masing, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita bersama bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan atas gereja ini selama 33 tahun, semua hanya karena anugerah Allah sehingga gereja GKR Telugong tetap berdiri. Dan mari kita sama-sama datang di dalam ibadah HUT gereja. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus yang adalah pendiri dan pemilik gereja di tengah berbagai tantangan dan goncangan yang ada. Gereja Tuhan tetap kokoh berdiri teguh karena Yesuslah pendiri gereja. Dan mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati.
Kiranya